Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat dan ceria. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar tentang surah Quraisy. Sebelum kita belajar, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mengenal surah Quraisy. Surah Quraisy adalah surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surah ini menduduki surah yang ke-106 dalam Al-Quran. Nah, surah ini tergolong surah Makkiyah. Nah, anak sudah tahu ya surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Makkah. Maka dari itu, surah Quraisy ini tergolong surah Makkiyah. Nah, surah Quraisy terdiri dari 4 ayat. Surah ini diturunkan setelah surah At-Tin. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya kata Quraisy diambil dari ayat pertama, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, Quraisy ini adalah nama suku atau kaum di Arab, tepatnya yaitu Makkah, yang mendapat kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Nah, anak-anak sudah tahu ya Ka'bah itu tempatnya di mana? Yaitu di Makkah yang biasanya digunakan untuk ibadah haji dan umroh. Maka dari itu, tugas menjaga Ka'bah merupakan kehormatan bagi kaum Quraisy karena mendapatkan kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Nah, marilah kita belajar membaca surah Quraisy dengan benar sesuai dengan makhraj dan bacaannya. Diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, setelah kalian belajar membaca surah Quraisy dengan benar, nah sekarang mari kita menerjemahkan arti surah Quraisy per ayat dan tafsir dari surah Quraisy. Ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Dan pada ayat yang kedua, ilafihim rihlatasyita'i wasyayif. Artinya yaitu kebiasaan orang mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, pada ayat yang pertama dan disusul pada ayat yang kedua ini maksudnya yaitu orang-orang Quraisy pada musim dingin melakukan perjalanan dagang ke Yaman. Adapun
pada musim panas mereka melakukan perjalanan dagang ke Syam. Nah, dalam perjalanannya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa keamanan sehingga tidak ada gangguan apapun. Suku Quraisy sangat dihormati dan disegani. Oleh karena itu, siapapun yang mengenal mereka pasti menghormati. Bahkan penguasa negeri yang dilalui pun akan menjamin keamanan mereka. Ayat yang ketiga yang berbunyi فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Maksud dari ayat yang ketiga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada mereka, yaitu beribadah kepadanya dan mengesahkannya. Dialah pemilik rumah Ka'bah, yaitu telah mereka jaga dan pelihara. Siapakah pemilik Ka'bah itu? Kemudian pada ayat yang keempat, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Maksudnya yaitu Allah menjelaskan bahwa pemilik Ka'bah itu adalah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar serta mengamankan mereka dari rasa takut. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau suku Quraisy hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Jika perintah ini dilaksanakan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi rasa aman di dunia dan di akhirat. Nah, mari kita mengenal mufradat surah Quraisy. Diperhatikan ya. Li'ilafi artinya karena kebiasaan. Quraisy, orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlata artinya yaitu kebiasaan mereka bepergian. Asyita'i artinya pada musim dingin. Wasyaif dan musim panas. Faliya'budu maka hendaklah mereka menyembah. Robba artinya Tuhan, pemilik. Hadal bait artinya rumah ini yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum yang telah memberi makan kepada mereka. Min ju' artinya untuk menghilangkan lapar. Wa amanahum artinya dan mengamankan mereka. Min khauf dari rasa ketakutan. Nah, kandungan surah Quraisy adalah yang pertama, peringatan bagi kaum Quraisy atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Yaitu nikmat apa? Nikmat berupa keamanan, kemakmuran, dan ketentraman hidup. Dengan demikian, maka kaum Quraisy berkewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Nah, itulah kandungan dari surah Quraisy. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya surah Quraisy adalah surah ke-106 dalam Al-Quran. Surah ini menjelaskan kebiasaan orang Quraisy yaitu pergi berdagang. Pada musim dingin, kaum Quraisy berdagang ke Yaman dan pada musim panas, kaum Quraisy berdagang ke Syam. Allah memberi nikmat berupa keamanan dan memerintah kaum Quraisy untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, itulah kesimpulan dari surah Quraisy. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.